kelas PGME 2 semester 1 dengan NIM 0306201192. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah dimulai ketika menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik. Tentara pendukung Jepang Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dotsukurisu Jumbi Kosakai, dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI dengan ditambahkan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei yang nantinya akan selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Koisangi Indi Jalan Pejabon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan Gedung Volksraad atau bahasa Indonesianya Perwakilan Rakyat. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara secara lisan dan secara tulis. Secara lisan, yang pertama itu isinya peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan secara tertulis, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Dia mengusulkan 5 dasar negara juga pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya ada persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian Insinyur Soekarno juga mengusulkan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Dan isinya itu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selanjutnya ada Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah mengadakan pembahasan, Panitia 9 berhasil menetapkan rancangan pembukaan UUD yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pancasila dalam Piagam Jakarta dirumuskan demikian. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Soekarno selaku Ketua Panitia 9 melaporkan usul pembukaan undang-undang di sidang BPUPKI. Tanggal 11 Juli 1945, panitia membicarakan rancangan pembukaan undang-undang, lalu ketua membentuk panitia kecil beranggotaan 7 orang, diketuai oleh Supomo untuk membentuk rancangan UUD.
Hasil kerja panitia kecil dibicarakan pada tanggal 13 Juli 1945 dan diterima oleh panitia perancang UUD. Tanggal 14 Juli 1945 diadakan sidang pleno BPUPKI membicarakan rancangan pembukaan undang-undang dan menerimanya dengan sedikit perubahan. Yang selanjutnya tanggal 15 Juli 1945 dibicarakan rancangan UUD. Setelah Soekarno dan Supomo membicarakan penjelasan umum dan pasal demi pasal, masing-masing anggota memberikan tanggapan. Tanggal 16 Juli 1945, UUD diterima dengan bulat. Dengan demikian, tugas BPUPKI selesai dan badan tersebut dibubarkan. Pesan Pancasila dalam Peridangan PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, terdiri atas 21 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan pembukaan UUD, yang kedua, mengesahkan UUD, yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden, yang keempat, menetapkan bahwa untuk sementara waktu, presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional.